Jadi
adalah termasuk sunnah abad. Ya, jadi boleh pakai kunut, boleh sujud sahwi ketika sunnah abad ini ketinggalan atau lupa dalam sholat. Ya, tidak pakai sujud sahwi tidak apa-apa. Kecuali yang rukun dalam sholat tidak termasuk sunnah abad. Pokok baca Al-Fatihah, kamu pun diulang. Jangan pakai sujud sahwi, kamu pun diulang. Lupa rakaat, nah itu sunnah abad. Nah, seperti itu. Pokok tidak, kamu diulang, tapi itu adalah rukun dalam sholat. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pasal selanjutnya, faslun tabdulu sholati arba'a syaratin sholat. Sekarang kita masuk ke hal yang membatalkan dalam sholat. Itu sering kita dengar dan sering di pengajian-pengajian kita alami sering dibahas ini. Apa kita ulang kembali karena mengulang pengajian itu termasuk zikir, termasuk zikir. Kita mengulang pengajian termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih ada 14 macam yang dapat membatalkan sholat yang dibahas dalam kitab Safinah Indonesia. Yang pertama apa? Bil hadasi, ya, bil hadas. Hadas besar atau hadas kecil. Bi wuqu'in najasati illa tarqa halan min ghairi hamlin. Terkena najis badan atau pakaian. Kadang kita tidak merasa ya badan kita ini ada najisnya atau tidak. Kalau kita orangnya apik, misalkan kita lagi gendong bayi, ya, udah gitu misalkan ngompol. Memang bayi itu gampang karena najisnya itu najis masih mukhafafah, najis ringan, jadi dicat gendong itu sudah bersih. Tapi kadang kita lupa mesti dicat. Lebih baik kita mengganti baju tersebut atau sarung tersebut ya, untuk apa? Untuk menghilangkan najis tersebut. Karena itu akan membatalkan kita dalam sholat. Karena kenapa? Sholat itu kan harus suci. Makanya sebelum kita sholat harus apa? Harus bersuci. Harus bersuci. Bukan suci dalam berbuat, tapi suci dalam berpakaian. Lalu selanjutnya, wa kisafil awrati illa tastur halan. Terbuka aurat jika tidak ditutup seketika. Misalkan orang sholat, orang berwudu teh biasa sampingkan sok di kaluhurkeunnya. Anu hari panggeus kahandap anu ditukang nyengsot kaluhur pas geus sholat teh langsung buru-buru tutup. Ya, langsung buru-buru tutup. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Ilam tastaru halan. Nah, maksudnya halan di sini adalah jika tidak ditutup seketika maka batal. Ya, maka batal misalkan orang Allahu Akbar, kok langsung tutup. Tapi ketika sudah mulai lupa itu enggak segera ditutup, maka batalkan sholat kita harus tutup dulu. Karena itu membatalkan sholat. Bukan membatalkan wudu ya, kudu-kudu deh, tapi membatalkan sholat. Ulangi sholatnya. Kebuka aurat. Nah itu pakai sempak besok langsung ditukar, ada geus tutup, kadang kan sok itu nyempil, kalau sok besar di sini sampingnya seperti itu. Nah, jadi terbuka aurat jika tidak ditutup dengan seketika. Wan nutki biharfaini aw harfin mubhimin amdan. Ya, berucap satu atau dua huruf yang bisa mengartikan dengan sengaja. Dulu pernah dibahas ketika kita sedang sholat, kita misalkan sedang baca Al-Fatihah atau misalkan kita sedang baca surah pendek, di samping kita ada yang bersin, kita seketika ya Allah. Karena kita setiap orang yang bersin, kita sudah terbiasa misalkan baca ya Allah, atau kita misalkan baca Alhamdulillah atau Astagfirullahaladzim. Terucap kalimat yang kalimat itu bukan termasuk bacaan dalam sholat, maka batal sholat kita. Misalkan ada budak, biasakan kayak lari dia seketika batal sholat mereka. Ya, satu huruf atau dua huruf, dan itu bukan termasuk bacaan dalam sholat. Ya, misalkan seperti itu. Nah, maka itu harus
diulang lagi sholatnya, harus dari takbir awal lagi. Ketika kumaha mulai kita serius, kadang-kadang berlaku yang serius kita semua coba lain. Berarti itu khusyuk, itu ayat terakhir ya. Itu termasuk ragu-ragu dalam sholat. Nah, ayat beda. Lalu yang selanjutnya, ya. Bil muftiri amdan, melakukan dengan sengaja hal yang membatalkan sholat. Ya, melakukan dengan sengaja hal yang membatalkan sholat. Imam biasanya budak dengan sengaja hal yang membatalkan sholat. Atau misalkan bergerak 3 kali berturut-turut. Ya, dengan sengaja membatalkan sholat, terus pasti etak terus itu sah sholatnya. Terus nawa etak batal tapi dilanjutkan sholatnya, kita dimulai itu. Wal aklil katsiri nasian. Makan banyak dalam keadaan lupa. Maksudnya orang geus dahar itu orang subuh langsung melaksanakan sholat. Ternyata dalam sholat eta teh biasa punten ya. Masya Allah wajib nyaloni. Jatuh dalam mulut kita lalu kita telan, itu yang disebut dengan makan dalam sholat. Jadi lain makan dalam sholat, kita sholat sabari menit, sabari dahar kantongan, bukan itu. Tapi segala apa yang ada di dalam mulut kita lalu jatuh di jempol atau itu, itu batal sholatnya. Ya, makanya ayah punten artinya di gom misalkan, untuk sinana antuk kenal. Makanya disunahkan kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk siwak sebelum sholat, biar tidak ada tuh ya hal-hal yang nempel dalam tubuh kita. Nah, itu membatalkan sholat. Tentunya seperti itu. Nah, lalu melakukan 3 kali bergerak berturut-turut. Ya, salasan harakatin mutawaliyatin. Walaupun dalam keadaan lupa. Dulu pernah disampaikan juga di bab sebelumnya, ketika kita gatal rakaat pertama gatalnya sekali, rakaat kedua ya, atau dari sekali baca, rakaat dulu pindah atau misalkan ke pimpin itu sekali tekan misalkan kencang. Jadi misalkan untuk kiwan ini sebarang kali gerak kan. Kedua atau dari kiwan sebarang kali gerak. Karena kita menganut mazhab Imam Syafi'i, dalam sholat apabila bergerak 3 kali berturut-turut maka batal dalam sholat. Tapi tidak perlu mangkas supaya dengan kita. Tapi tolak bala, kita mah tenang. Ya, jadi ketika ada bacaan kunut dan itu tolak bala, ya emang guru-guru kita menganjurkan yang namanya tolak bala, aminnya dibelakangkan seperti ini. Allahumma fa'anal bala wal wabah wal fahsya, seperti itu. Kajian kia tolak teman-teman. Ya, karena kita nolak jelema mun dibiar nolak makanya ketika ada doa tentang tolak bala harus ini. Itu bukan termasuk gerakan dalam sholat. Jadi gerakan dalam sholat misalkan terakhir. Atau misalkan ada pertanyaan bahwa mindahkeun budak. Cuma ke sholat tapi mindahkeun budak dengan naon? Langsung pindahkeun. Satu kali gerakan. Atau misalkan ke sholat ayat kucing di samping, atau misalkan acak-acak, kita bisa sholat langsung bergeser seperti ini. Nah itu satu kali dalam sholat. Kita bergerak satu kali. Nah, misalkan di harapnya kayak magang tidak. Begitupun ketika misalkan di depan kita ada yang keluar nih, apakah dia kentut atau dia kencing. Makanya disunahkan itu kita pindahnya untuk sampai lubang hidup, ya. Tunggu ruku satu, Allah Akbar, Sami Allah liman hamid. Ketika sujud baru kita maju lagi. Jadi cuma 2 kali bergerak kita. Supaya soal tergerti mah semangat langsung. Segelombang lagi itu. Nah, ya kita yang sudah tahu yang sudah ngaji seperti itu. Ruku angkat. Pas sujud ulang masih sujud. Jadi aku langsung masuk.
masalah kata imam kita di eta maju sahareup misalkan batal imamnya majulah sahareup aja ngabedakeun imam jeung makmum salah langsung lanjut misalkan bakal maca itu lanjutkan bacaan pas udah subuh langsung lanjut dari apakah majulah pas sujud pas iya kalau apa majulah salah untuk membedakan imam dan makmum. Makmum misalkan itu di samping kalau kan coba dia makmum jalan bis seperti itu. Makanya kemudian di masjid supaya samping nate kamar khusus gudang, ya kan. Tapi jangan asuh. Misalkan imam batal bisa asuh ke itu kalau anda itu kenapa ada di sampingnya ada kamar dan sebagainya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, sering kita sudah paham dengan hal itu dengan mazhab Imam Syafi'i. Melakukan lompatan yang berlebihan. Itu tadi itu ya maksudnya lompatan itu misalkan yang batal kita pindah. Terus ada juga dahulu ada yang pernah bertanya ya kepada seorang kiai seperti Ustaz, ayat jelema minta tolong sedangkan orang bersolat jerit udah apakah ibu udah kejebur apakah kejepit buat orang bersolat tolongan ulah orang lupa lagi udah barangkali langka ya kan. Apa kata ulama ketika kita tidak mengucap kan di sini tadi ada mengucap 1 atau 2 huruf dalam sholat. Ketika dia ingin menolong orang tersebut, ada yang minta tolong orang bersolat, bantu orang tersebut tanpa kita mengucapkan 1 atau 2 kalimat bantuan. Lalu kita lanjut sholat kita. Sholat kita itu dalam rakaat yang kedua lanjut berarti. Tekudu mimiti dari sholat lanjutkan 2 rakaat tadi sampai rakaat ketiga. Misalkan ke sholat maghrib atau ke sholat zuhur misalnya. Sampai 4 rakaat. Boleh seperti itu boleh. Ya, jadi sebagian ulama membolehkan ketika dalam sholat kita menolong orang lain tanpa kita berucap-ucap. Misalkan ini ya, dibublos dan bisa mudah. Ini mama atau nuhunnya, nuhun sami sami. Sebab ada sholatnya. Ya, misalkan kurang nolong, nyumut nolong, langsung melaksanakan sholat lagi. Ini sombong amat. Yang ke sholat udah ubah ini menurut itu ke sholat. Lalu yang selanjutnya ya, melakukan pukulan yang teramat keras. Nah, budak biasanya tergelai yang takol-takolan. Atau misalkan saking nyeri orang dijegal kurang langsung secara spontan. Nah, itu tidak boleh dalam sholat. Ya, tetap harus menunggu. Makanya karakter manusia itu bisa dilihat dalam ketika kita sholat. Jadi sholat kita itu, kehidupan kita itu bagaimana, ya bisa dilihat dari sholat kita. Seperti itu. Dulu kita pernah membahas 5 hal yang menjadikan orang itu luar biasa ketika dia sukses dalam sholat. Mantap dalam azan pernah disebutkan hayya 'alal falah, lainnya kalimat fauzan, tapi kalimatnya falahun. Orang yang selalu melaksanakan sholat akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau kalimatnya fauzan itu hanya mendapatkan kesuksesan, tapi kalimatnya hayya 'alal falah, orang yang selalu melaksanakan sholat bukan hanya kesuksesan, bahkan dia akan mendapatkan kebahagiaan selama hidupnya. Tak orang yang sukses, ada yang bahagia, sholatnya terus bener-bener. Saya kurang terhusu-husu, kurang pikiran kemana-mana. Kajian sholat, pikiran kemana-mana daripada orang kemana-mana ke sholat. Orang jalan-jalan ke dia pada itu tinggal ke sholat. Kajian orang sholat kemana-mana pikirannya daripada kemana-mana orang ke sholat. Cecek Imam Ali Rahimahullah. Untuk sholat ya terus. Insyaallah GG menang kehusuan. Lalu yang selanjutnya dengan sengaja menambah rukun fi'li.
Kalau subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat. Itu yang disebut dengan bid'ah. Lalu yang selanjutnya mendahului imam. Ya, alhamdulillah di imam bisa ayat dari al-nusra mendahului imam. Ya. Jadi misalkan imam can ruku, orang can tawakat ruku, can sujud, tawakat sujud. Nah, itu menjadi karakter hidup kita juga. Tergesa-gesanya kita dalam hidup dan lain sebagainya dilihat dari bagaimana kita sholat. Kita orangnya sabaran apa enggak, kita dilihat dari makmum kita mengikuti imam itu seperti apa. Kadang ayat imam nusok merek kodok tidak amat imam pakai dorong pakai kumaha, itu menunjukkan karakter kita seperti itu. Lalu selanjutnya ragu-ragu dalam memilih atau membatalkan dan meneruskan atau sholat. Orang sholat zuhur yang rakaat kaopat atau rakaat kaki ragu. Amun orang geus boga pikiran ragu kos kitu batalkan sholatna. Soalnya benar-benar geus khusyuk. Jadi ragu-ragu dalam memilih harus dibatalkan apa terus sholatna. Amun geus aya ragu-ragu maka geus batalkan. Tapi yang kurang yakin, makanya dalam kaidah usuliyah disebut al-yakin la yuzalu bisa. Amun kurang geus boga keyakinan dina salat yang geus rakaat opat. Yakin. Ternyata pas kurang tahiyatul akhir makmum subhanallah. Tapi orang kudu yakin karena pendirian orang kan orang imam. Kudu yakin. Tapi di imam misalkan subhanallah kurang geus lieur. Karena imam yang misalkan geus teu ka mana-mana, geus tentu kata jadi rakaat terakhir. Al-yakin la yuzalu bisa. Ketika dalam keyakinan ada dalam diri kita, maka tidak bisa dicegah dengan keraguan-keraguan. Tapi yang ragu batalkan sholatnya. Kudu dibatalkan sholatnya. Demikian dari. Misalkan imam geus subhanallah urang ke eta rakaat terakhir, maka lakukanlah